Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proyek jaringan komputer dari kelompok kami. Nah, dengan judul implementasi VPN untuk mengakses web server dan file sharing. Di sini kami membagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama, yakni topologi jaringan, dan yang kedua, setting IP address pada server dan klien yang akan saya jelaskan. Dan kemudian untuk yang ketiga, saya sendiri nantinya akan menjelaskan tentang setting IP VPN. Dan untuk yang bagian keempat, saya Isna NRP21 menjelaskan mengenai implementasi VPN pada web server. Lalu yang terakhir, saya Umi Ainun Nadiro, NRP14 akan menjelaskan implementasi VPN pada file sharing. Nah, di sini yang pertama yakni topologi jaringan, di mana kami menggunakan satu PC server yang terhubung ke MikroTik 1 dan satu PC klien yang terhubung ke MikroTik 2. Nah, di situ terdapat beberapa IP yang mana pada IP server yakni IP dari server sendiri, lalu IP klien yakni IP dari klien sendiri, dan nanti terdapat 2 jalur internet yakni jalur menggunakan VPN dan jalur internet biasa atau tidak menggunakan VPN. Nah, MikroTik di situ mempunyai fungsi sebagai router, di mana juga memiliki IP tersendiri yakni disebut IP gateway nantinya dan IP public. Next. Nah, kemudian kami yang pertama melakukan setting IP address pada server dan klien. Nah, di sini kami membagi menjadi 4 bahasan, yakni yang pertama, setting MikroTik 1, yaitu nanti akan dilakukan penyetingan untuk IP gateway dan IP public pada MikroTik 1. Dan setting PC server, yaitu penyetingan agar terhubung dengan MikroTik 1. Dan MikroTik 2 seperti halnya MikroTik 1 dan setting PC lain. Next. Nah, di sini yang pertama yakni setting MikroTik 1 atau IP gateway, yang mana itu pada bagian IP gateway-nya. Nah, di sini dapat dilihat pada kotak yang pertama, yakni IP belum terdeteksi karena terdapat informasi kalau misalkan di situ invalid. Nah, di situ juga terdapat tabel, namun tabelnya itu kosong, jadi belum ada IP yang tersimpan. Nah, jadi kami harus menambahkan IP terlebih dahulu dengan cara menuliskan sintaks IP address, address, IP, interface, Ether 2, di mana Ether 2 itu kami gunakan untuk gateway. Nah, di situ setelah ditambahkan, IP telah terdeteksi. Jadi dapat dilihat pada kotak yang ketiga, pada tabel sudah terisi IP dari IP gateway-nya, yaitu Ether 2. Next. Lalu kemudian menambahkan IP public, seperti halnya dengan sebelumnya. Nah, di situ pada kotak kedua, IP telah terdeteksi, yaitu IP dari Ether 2 dan Ether 1. Next. Kemudian kami melakukan setting IP PC server. Nah, di situ kami menuliskan IP yang kami gunakan dan melakukan pengecekan apakah IP telah terdeteksi atau belum. Dan di situ pada gambar kedua IP telah terdeteksi. Next. Kemudian kami mencoba untuk melakukan tes koneksi dari PC server. Nah, di situ dapat dilihat tes koneksi dilakukan dari PC server menuju ke IP gateway dari MikroTik 1. Nah, di situ sudah tertulis dengan melakukan ping pada IP 192.168.10.1, yakni IP dari gateway tadi. Next. Lalu, karena kami menggunakan 4 komponen, jadi di situ terdapat Ether 1, 2, 3, dan 4 pada webvik-nya. Nah, seperti halnya tadi, penyetingan MikroTik 1, MikroTik 2 juga dilakukan penambahan IP pada IP gateway dan IP public, dan pada kotak kedua telah terdeteksi IP-nya, yaitu dari Ether 1 dan Ether 2. Next. Kemudian tes koneksi antara MikroTik 1 dan 2. Nah, di situ telah berhasil melakukan tes koneksi dengan cara ping, yakni antara MikroTik 1 dan 2 koneksinya telah terhubung dengan adanya jalur internet biasa karena jalur VPN belum diatur. Next.
Nah, kemudian kami melakukan setting IP pada PC client. Nah, seperti halnya tadi pada PC server, kami menuliskan IP PC client yang kami gunakan dan melakukan pengecekan apakah IP telah tersimpan atau belum, dan IP telah tersimpan pada gambar 2. Dapat dilihat pada gambar 2. Next. Kemudian kami melakukan tes koneksi juga pada PC client. Nah, di situ kami melakukan tes koneksi ke IP gateway dari MikroTik 2. Nah, dengan IP tersebut. Next. Kemudian kami melakukan penyetingan PPTP server pada MikroTik 1. Nah, di situ dapat dilihat kami menggunakan default encryption agar nanti yang digunakan adalah default atau yang di awal itu nanti yang digunakan dari sesuatu yang menjadi settingan dari awal, yaitu dari default-nya. Nah, dapat dilihat pada hasilnya telah tersimpan untuk penyetingan default-nya. Next. Oke, untuk pada bagian setting IP VPN, saya akan menjelaskan. Saya Nanda Raffi Fatur Rahman, NRP 12. Untuk menyeting IP VPN sendiri, kita akan beralih kepada Winbox atau Webfig yang dapat diakses dengan IP router pada internet PC server dan klien. Yang pertama, di sini kita mencoba untuk mengatur untuk IP VPN-nya. Pertama kita masuk pada tools menu PPPP, kemudian pilih pada bagian PPPP profil, dan untuk local address-nya ini kita masukkan untuk IP VPN 1, yaitu kemudian untuk remote address-nya kita masukkan untuk IP VPN gateway-nya, yaitu 192.168.30.2. Dan kemudian masih pada bagian PPPP profil, untuk bagian bawah pada bagian use encryption, di sini kita pilih yang required. Nah, kemudian kali ini kita untuk menambahkan username dan password pada PPPP. Masih pada terus menu PPPP, kemudian pada tab menu dipilih secrets, kemudian add new untuk menambahkan username dan password pada PPPP, kemudian ditambahkan untuk namanya terserah yang kita mau nama apapun, kemudian untuk passwordnya juga terserah. Dan berikut untuk tampilan username dan password yang sudah kita tambahkan pada PPPP pada bagian tab menu secret. Nah, kemudian setelah itu masih pada bagian PPPP, kali ini kita akan menambahkan PPTP pada MikroTik 2 pada komputer klien. Nah, kemudian kita akan memasukkan username dan password yang sudah kita atur tadi, dan untuk connect-to ini untuk connect-to diisi IP address jalur internet pada MikroTik 1, yaitu 10.11.11.1, dan kita masukkan username yang sudah kita atur dan password yang sudah kita atur. Kemudian berikut tampilan PPTP klien yang sudah kita atur tersebut seperti ini. Nah, sekarang kita melakukan tes koneksi IP VPN tersebut, yaitu pada bagian menu tools kita pilih submenu ping. Kemudian pada bagian ping itu kita masukkan ping IP VPN 1, yaitu ping ke IP gateway MikroTik 1 melalui jalur VPN, yaitu 192.168.30.1. Dan apabila jika sudah terhubung, maka akan tampak pada bagian atasnya berikut seperti ini. Next. Kemudian kita akan melakukan routing ke MikroTik 2 dengan jalur VPN, yaitu di mana kita di sini akan mengatur network
pada IP komputer server dan komputer klien. Dan di sini yang pertama kita akan mengatur network pada komputer server. Di sini kita memilih menu IP, kemudian beralih ke submenu routes. Dan pada dst.address kita masukkan network pada komputer server, yaitu 192.168.20.0/24, dan untuk gateway-nya kita masukkan IP VPN 1. Dan kemudian berikut tampilan setelah kita atur networknya. Dan sebaliknya sama seperti pada komputer klien, kita atur juga seperti langkah-langkah pada komputer server tadi. Di mana di sini kita mengatur IP network pada komputer klien, dan untuk gateway-nya kita masukkan IP VPN 2, dan berikut tampilannya. Dan setelah itu, untuk memastikan apakah kedua komputer server dan komputer klien akan terhubung, kita lakukan tes ping, yaitu di mana pada bagian komputer server akan melakukan tes ping ke komputer klien, dan sebaliknya komputer klien ke komputer server, yaitu dengan melalui jalur VPN yang sudah kita atur tadi. Dan hasilnya seperti berikut, dan tampak sudah saling terkoneksi. Untuk selanjutnya, saya Isnayomi Rahma, NRP 21, akan menjelaskan mengenai implementasi pada web server. Jadi, setelah dilakukan setting IP pada mikrotik, PC, dan pembuatan IP VPN, maka selanjutnya yaitu mengimplementasikan jaringan VPN yang telah dibuat menjadi untuk akses web server. Nah, di sini web server merupakan perangkat lunak yang merespon permintaan atau request dari browser. Jadi, di sini web server mempunyai peran untuk menghubungkan antara user dengan server website. Contoh dari pengaplikasian web server yaitu menggunakan Apache seperti yang kelompok kami buat. Untuk langkah percobaannya yaitu pertama, mengatur network pada mikrotik 1 dengan bridge adapter agar dapat mengakses internet. Kemudian memasukkan repository Apache 2 dari kebo.pens.ac.id. Kemudian dilakukan update dengan apt-get update. Seperti yang pada gambar pertama. Kemudian dilakukan install dengan sintak apt-get install Apache 2. Nah, di sini setelah dilakukan install Apache 2, maka PC tersebut dapat mengakses web server. Nah, di sini kita menginstalnya pada PC server. Jadi, saat pengujian, di sini pengujian melalui PC client. PC client mengakses URL dari PC server dan hasilnya adalah menampilkan halaman it work. Kemudian, pada sisi server, dia mengakses IP dari PC klien dan hasilnya adalah tidak dapat menampilkan halaman yang artinya dari PC klien tersebut harus diinstal Apache 2 agar dari PC server dapat mengakses ke PC klien. Oke, next. Kemudian apabila pada PC server dilakukan pengujian menggunakan IP loopback, maka hasilnya adalah it work, di mana IP loopback merupakan IP yang digunakan sebagai router ID dalam interface loopback. Selanjutnya yaitu implementasi VPN pada file sharing. Sebelumnya, mikrotik 1 pada adapter disetting bridge adapter agar dapat mengakses internet. Nah, setelah itu langkah pertama yang dilakukan melakukan instalasi aplikasi Samba pada PC server, di mana Samba merupakan aplikasi yang bersifat open source yang menyediakan layanan berbagi berkas atau file sharing, atau juga bisa di print service. Setelah aplikasi Sambanya udah terinstall, selanjutnya yaitu men-setting konfigurasi Samba pada file smb.conf. Next. Pada file smb.conf akan tampak sintaks security dengan default sintaks di comment. Nah, lalu kita ubah dengan membuka komennya dan memberikan variabel security sama dengan share, yang mana share merupakan sebuah folder dan menambahkan isi kondisi dari variabel itu sendiri, seperti sintaks yang ada di kiri itu.
Penambahan kode sintaks tersebut bertujuan agar dapat mengakses file yang ada di klien tanpa harus login, menggunakan akun, dan dapat diedit atau writable, seperti itu. Next. Jika sudah selesai konfigurasinya, lalu restart Samba-nya. Selanjutnya, tes parm. Untuk mengecek hasil konfigurasi sudah sesuai atau belum, dan apabila sudah sesuai, maka akan muncul tampilan sintaks variabel share tadi seperti berikut yang ada di gambar kanan bawah. Next, agar PC server dapat mendeteksi file dari klien, maka diperlukan aplikasi sysutils agar dapat membaca file sistem tadi. Nah, untuk pengujiannya, kami mencoba membuat folder dari PC server, dan hasilnya pada PC klien spesifiknya pada folder yang My Beautiful folder akan terlist folder yang dibuat pada PC server. Begitu pula, jika kita ingin melakukan pengaksesan file klien pada PC server, maka perlu dilakukan instalasi aplikasi pembaca file sistem atau sysutils tadi pada PC server, dan mendaftarkan IP PC klien, sehingga antar PC server sama kliennya nanti bisa saling berbagi file. Seperti itu. Sekarang saya akan menyampaikan bagian simulasi pada web server, pada bagian web server. Kita akan mengakses sebuah web server dengan IP komputer server dan mengaksesnya dari komputer klien. Seperti berikut. Nah, di sini adalah komputer server. Kemudian kita akan mencoba mengakses dengan IP komputer server. Di sini komputer klien maksud saya. Oke, 192 seperti 2. Nah, jika berhasil di sini akan menampilkan sebuah halaman yang bertuliskan it works. Oke, seperti berikut. Dan sekarang sebaliknya kita akan mencoba mengakses IP klien dari PC server. Seperti berikut. 192 168.20.2. Nah, pada tampilan di sini menampilkan unable to connect. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengakses IP PC klien dikarenakan pada PC klien belum terinstall Apache 2. Jadi untuk mengakses web servernya kita memerlukan IP loopback atau IP identitas dari PC itu sendiri. Seperti berikut. Nah, berikut tampilannya ketika IP loopback kita akses dan berhasil menampilkan halaman web server yaitu it works. Oke. Selanjutnya untuk simulasi pada bagian file sharing. Oke, selanjutnya adalah simulasi pada bagian file sharing, di mana kita akan mengakses, memasukkan sintaks-sintaksnya pada bagian PC client. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu membuat sebuah folder mkdir spasi My Beautiful folder. Oke. Setelah itu setelah melakukan pembuatan folder, selanjutnya kita akan mount folder tersebut, yaitu dengan sintaks berikut ment cfs // Nah, untuk IP di sini kita masukkan IP pada PC server 10.2. Share My Beautiful folder. Nah, oke, enter. Untuk passwordnya kita kosongin saja, langsung enter saja. Kemudian kita mengetikkan sintaks cd My Beautiful folder yang artinya change directory My Beautiful folder. Berikut. Nah,
di sini sebenarnya akan berubah dari MNT kemudian langsung menuju ke My Beautiful folder. Kemudian kita coba. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan dapat melihat isi dari folder My Beautiful folder, yaitu di mana di sini terdapat sebuah file AH, kemudian folder baru dan test.txt. Seperti berikut cara untuk file sharingnya. Oke, seperti ini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.